Baik, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Jahani sebagai hamba Tuhan yang saat ini melayani di Sekretaris Jenderal Indonesia Sejahtera atau yayasan atau dalam bahasa Malaysia Setia Usaha ya. Saya melayani sudah 10 tahun di situ dan sekarang saya concern kepada yayasan kami, Setia Usaha kami, concern kepada pendidikan di daerah tertinggal, terutama di Papua dan di Nusa Tenggara Timur. Kami ada beberapa sekolah yang kami bangun di sana, juga proyek-proyek literasi. Kalau Bapak, Ibu, Saudara perhatikan, ini banyak ya batik, motif batik. Nah, batik yang saya kenakan ini adalah batik yang motif dari Papua. Ya, sebuah pulau yang sangat kaya, tapi Bapak Ibu tahu mayoritas juga adalah saudara kita yang Kristen, tapi juga kondisinya masih banyak yang tertinggal. Itu sebabnya kita concern untuk pelayanan di sana. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bawakan malam hari ini. Saya coba kongsikan berdasarkan kebenaran prinsip dari firman Tuhan, sekaligus apa yang saya terapkan dalam pelayanan saya, Bapak Ibu. Ini tema adalah sebuah tema yang menurut saya dalam hal kepemimpinan adalah sangat-sangat penting. Kalau Anda tidak menggumuli tema ini, tidak memikirkan tema ini dari awal kepemimpinan Anda, maka saya percaya di perjalanan ke depan Anda akan mengalami semacam kegagalan dalam kepemimpinan, atau kalaupun tidak ada kegagalan, pasti ada rasa frustasi karena banyak hal yang Anda harapkan tidak terjadi hanya karena Anda mengabaikan prinsip ini. Nah, saya akan coba langsung masuk kepada bahasan atau topik kita malam hari ini yang Bapak Ibu tadi sudah diberitahu. Ya, saya share screen. Ya, semoga ini bisa dilihat ya. Sebentar. Oke. Kepemimpinan berhati hamba ya. Ini topik yang saya sangat gumuli. Kalau soal kepemimpinan, hal utama yang harus menjadi pemikiran kita, pergumulan kita, yang harus menjadi esensi atau inti dari apa yang kita lakukan, dasar dari semua yang kita lakukan untuk memimpin adalah soal hati ya. Soal hati. Soal hati yang seperti apa? Ya, soal hati yang berkaitan dengan kepemimpinan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Di gambar ini kita melihat seorang yang adalah anak Allah, gitu. Seseorang yang adalah Allah sendiri, itu mau mengosongkan dirinya seperti yang di Filipi kalau kita baca ya. Nah, kita baca di Filipi, ini versi dari Alkitab Borneo ya, yang saya coba. Hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus Yesus, dia yang sekalipun dalam bentuk Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia telah mengetepikan martabat dirinya, mengambil bentuk seorang hamba dan datang dengan rupa manusia dalam keadaan sebagai manusia. Dia telah merendahkan dirinya dan taat hingga kepada kematian, bahkan kematian di salib. Itulah sebabnya, lihat, hasil dari kepemimpinan yang mengosongkan diri, merendahkan diri, melayani, ini hasilnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya kepada nama Yesus segala-galanya bertelut, segala isi langit, bumi, dan yang di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. Saya langsung masuk kepada perikop ini karena saya melihat ini adalah kunci dari keberhasilan pelayanan Tuhan Yesus. Gitu.
kembali kita ke gambar ini. Ini yang dia basuh kakinya itu bukan seorang presiden, seorang pangeran, bukan. Bukan seorang yang kaya raya, bukan. Yang dia basuh adalah murid-muridnya yang notabene adalah berlatar belakang nelayan, orang-orang biasa gitu ya. Orang-orang biasa yang dari masyarakat biasa awam seperti kita. Ya, banyakan seperti kita. Jadi mereka dilayani. Bayangkan Tuhan Yesus sudah merendahkan dirinya sedemikian rupa sehingga mau melayani, melakukan sesuatu yang seharusnya tindakan seperti ini dilakukan oleh seorang hamba. Ya, saya agak kalau di Malaysia saya harus hati-hati bicara budak. Dalam bahasa Indonesia budak itu adalah servant atau lebih dari itu. Itu hamba yang tidak dibayar gitu. Hamba yang tidak dibayar yang melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk tuannya. Bahkan hamba itu tidak mempunyai hak apapun untuk bisa melakukan apapun menurut keinginannya. Jadi ini slave ya, slave. Bahasa Inggrisnya slave ya. Ini Tuhan Yesus melakukan hal itu gitu. Suatu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh slave, bayangkan dia merendahkan dirinya sedemikian rupa sampai dia harus membasuh kaki. Nah, tindakan membasuh kaki pada zaman itu hanya boleh dilakukan oleh slave, oleh hamba gitu. Nah, bahkan kita ya, saya sendiri tidak pernah membasuh kaki staf saya mungkin. Tapi tindakan ini sungguh mencerminkan betapa seriusnya Tuhan memberi suatu role model gitu kepada kita bahwa kepemimpinan itu bukan bicara hanya soal bagaimana menguasai orang lain, tapi bagaimana membuat orang lain merasa berarti, merasa berharga dan memberdayakan mereka. Gitu. Dan kita lihat hasilnya adalah murid-murid ini menjadi pemimpin-pemimpin yang mengubahkan masyarakat secara luar biasa pada saat setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Perikop yang lain yang saya ingin bacakan, kita kongsikan malam ini adalah di Matius 20 ayat 26 sampai 28 versi Alkitab Borneo ya, Alkitab versi Borneo. Ini tidak harus berlaku dalam kalanganmu. Sesiapa yang ingin menjadi orang besar dalam kalanganmu mestilah melayan kamu. Sesiapa yang ingin menjadi orang yang pertama dalam kalanganmu, haruslah menjadi hambamu. Demikianlah anak manusia juga datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan, dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang. Ya, demikianlah anak manusia juga datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan. Ini statement ya, atau pernyataan terbuka dari seseorang anak Allah yang datang melayani manusia. Gitu. Wow, saya ada teman, saya mengingat satu orang yang luar biasa saya lihat berhasil dalam kepemimpinan, pengaruhnya luar biasa. Orangnya sekarang ada di sini, namanya Pak Roshan Tiren. Pak Roshan ini selalu kemana-mana panggil orang gitu ya, walaupun orang itu kalau dalam posisi di perusahaan misalnya di bawah dia gitu, dalam organisasi dia di bawah dia. Tidak peduli siapapun, Pak Roshan tinggal panggil dia bos. Panggil saya juga bos. Wah, ini menginspirasi saya. Ini orang seperti sudah selesai dengan diri sendiri. Ya. Seorang raja tidak menuntut orang lain untuk memperlakukan dia sebagai raja kalau dia sudah firm bahwa identitasnya sebagai raja. Dia tidak perlu pengakuan dari orang lain. Ayo, hormati saya. Ayo, hormati saya. Tidak. Kalau dia memang sudah jadi raja, tidak perlu. Karena dia sudah firm bahwa dia adalah raja. Demikian juga dengan bos. Seorang bos yang sudah merasa selesai dengan diri sendiri. Seorang pemimpin yang sudah selesai dengan diri sendiri. Dia tidak akan pusing untuk mencari penghormatan dan haus akan penghargaan kepada manusia. Yang dia cari adalah penghargaan, pengakuan dari Tuhan. Intinya adalah, Bapak, Ibu, Saudara,
Kepemimpinan yang berhati hamba, seperti yang di Filipi pasal 2 ayat 5-11 tadi, itu adalah sebuah role model yang sudah ditetapkan Tuhan melalui apa yang kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, apalagi memimpin sebuah keluarga atau kalangan kecil atau kalangan besar umat Kristen, tidak melakukan prinsip pelayanan kehambaan ini, kita akan nyeleweng di kemudian hari. Kita akan, potensi kita untuk jatuh di depan, untuk gagal di depan, itu pasti. Atau bukan pasti, tapi pasti itu sebuah potensi yang semakin besar. Semakin kita tidak menerapkan sistem prinsip kepemimpinan kehambaan ini akan membuat potensi kita ke depan untuk gagal semakin besar. Karena kita tidak meniru apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Rahasia orang besar ini di slide selanjutnya. Rahasia orang besar adalah hati yang suka melayani. Ya, ini versi bahasa Indonesia. Tadi yang versi Borneo. Ini saya baca ya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang sudah tertulis di Alkitab, terutama di Markus 10 ayat 32-45 ini, itu seperti paradoks ya. Seperti paradoks. Apa itu? Sesuatu yang bertentangan. Bagaimana mungkin seseorang dianggap besar kalau dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang kecil? Saya ulangi, bagaimana mungkin orang bisa dianggap orang besar kalau dia melakukan hal-hal perbuatan yang seharusnya dilakukan orang kecil, yaitu melayani. Gitu. Tapi ini memang yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Terutama jika Anda memang serius untuk menjadi pemimpin. Hati yang suka melayani. Karena Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi, kepemimpinan itu bukannya soal pikiran. Bukan soal pikiran yang cerdas, yang pandai memberi kata-kata yang bagus, pandai berpidato, atau pikiran yang pandai mengelola sebuah organisasi, pandai cerdas dalam hal keuangan. Ya, itu semua bagus. Tapi yang terlebih penting jangan Anda lupakan, yaitu soal hati. Soal ini. Gitu. Kalau Anda hanya memimpin, hanya mengandalkan ini, itu akan terasa kering atau lama-lama akan merasa akan merasa frustasi karena Anda tidak mengelola apa yang ada di sini, apa yang ada di hati. Karena Tuhan bertahta di hati, bukan di sini ya. Tuhan bertahta di hati. Ya, kita tahu bahwa hal yang paling sederhana tapi sekaligus paling sulit dipahami dalam perjanjian baru adalah tinggalnya Tuhan di dalam hati kita, dalam hidup kita. Ini yang seringkali kita miss bahkan dalam soal kepemimpinan. Saya ulangi, hal yang paling sederhana tapi sekaligus paling rumit atau complicated ya untuk dipahami dalam perjanjian baru adalah tinggalnya Tuhan dalam diri kita. Permanen. Dan bagaimana mungkin kita melayani, memberi pimpinan kepada umatnya, sementara kita tidak memperhatikan apa yang ada dalam sini. Gitu. Ya. Salomo dalam doanya sebelum dia dilantik menjadi raja, satu raja-raja berapa ya? Tapi itu nanti saya share. Tapi begini, doa Salomo yang dia minta kepada Tuhan itu bukan tentara yang kuat
atau apa kekayaan, bukan apa lagi istana yang megah atau apa. Yang dia minta hanya satu. Yang dia minta hanya satu, dan kemudian Tuhan memberikan semua yang dia tidak minta. Yang dia minta adalah hati yang bijaksana, yang bisa menimbang untuk memerintah umat Tuhan yang besar. Jadi pastikan dalam kepemimpinan kita, ya, kita meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah berikan teladan itu, yaitu kepemimpinan yang berhati hamba. Karena apa? Karena kita akan terlihat munafik, ya. Kita ngomong tentang kasih, wah Allah mengasihi kita, Allah begitu besar anugerahnya kepada hidupku. Tetapi Anda tidak menyatakan itu dalam pelayanan kepada sesama, maka itu seperti sebuah hipokrit, sebuah kemunafikan. Bagaimana mungkin Anda bicara kasih, tetapi Anda tidak peduli atau tidak memberikan pelayanan kepada orang-orang yang memerlukan kekasih itu, memerlukan kasih itu. Melayani diri sendiri hanya akan berdampak pada saat kita hidup, saudara. Tetapi melayani orang lain akan berdampak, akan mempunyai pengaruh, akan mempunyai dampak sampai kepada kekekalan. Ya, ini penting pelayanan, saudara. Hati yang melayani, hati sebagai hamba itu penting. Karena apa? Karena dari situ kita, saya stop share dulu. Seorang pemimpin harus terus-menerus melakukan upgrade terhadap dirinya. Upgrade apa itu? Mengembangkan dirinya. Karena itu ada tuntutan dari seorang pemimpin. Semakin hari dia dituntut untuk semakin mengembangkan dirinya. Nah, untuk pengembangan diri, kalau Anda berhati tidak mempunyai kerendahan hati, bagaimana? Seperti ini botol ini ya, ini gelas, ini botol. Ya, anggap saja ini ada air. Gelas besar ini tidak mungkin bisa menuang air kepada gelas yang lain kalau dia posisinya tidak diisi. Anda tidak bisa mengisi gelas yang lain kalau ini kosong. Nah, kalau kosong bagaimana? Kalau kosong ya Anda harus cukup rendah untuk bisa, cukup rendah posisinya dari yang gelas kecil ini untuk bisa kemudian dituang air ke dalam gelas ini. Merendahkan hati, merendahkan diri itu penting untuk proses pembelajaran, dan kita merasa bahwa kita nggak selalu pernah tidak pernah merasa aku sudah cukup sempurna. Tidak. Kerendahan hati membuat kita akan menjadi seorang pembelajar untuk terus equip, untuk terus memperlengkapi diri kita. Dan itu yang akan membuat pelayanan kita lebih berkualitas ya dari ke hari-hari. Oke, saya share lagi. Halangan terbesar dalam memenangkan jiwa adalah ketiadaan hati yang suka memberi dan melayani. Jika Anda seorang pemimpin, Anda tidak suka memberi, baik itu memberi waktu Anda untuk orang lain, atau memberi apapun yang Anda punya untuk berbagi, untuk kongsi dengan orang lain yang membutuhkan, yang memerlukan. Itu halangan terbesar untuk menjangkau jiwa, gitu kan? Allah di Perjanjian Lama mengutus nabi-nabi untuk melayani umat. Tetapi di Perjanjian Baru Allah mengutus anaknya sendiri. Makanya di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, memberi yang terbaik. Dan ketika anaknya ini ada dalam dunia, di bumi, anaknya datang dengan bicara, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Waduh, plop sudah. Dua
bapak, maksudnya dua orang ini, bapak dan anak ini, klop, cocok sudah. Bapaknya memberi, anaknya melayani, dunia dimenangkan. Dunia dimenangkan. Dan ini memang keberhasilan dari misi. Bahwa begini ya, ada ungkapan bahasa Inggris yang berbunyi begini. You can give without loving, but you cannot love without giving. Anda bisa memberi tanpa mengasihi, tapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Makanya kalau Tuhan berkata, aku ini mengasihi, maka dia memberikan yang terbaik, yaitu anaknya sendiri. Nah, melayani atau pelayanan adalah tindakan nyata dari, pelayanan adalah buah yang nyata dari kasih. Ya, ini ada ungkapan dari Ibu atau Mother Teresa ya yang berbunyi gini, faith in action is love and love in action is service. Iman, tindakan yang nyata dalam iman mewujudkan tindakan, terwujud dalam tindakan nyata adalah kasih. Dan kasih mewujudkan dirinya dalam bentuk pelayanan. Lalu ada John Hagee yang saya kutip, the measure of man's greatness is not the number of servants he has, but the number of people he serves. Artinya begini, ukuran dari kebesaran seorang pemimpin itu tidak diukur dari jumlah pelayan yang dia punya, jumlah hamba yang dia punya. Tetapi ukuran kebesaran dari seorang pemimpin itu diukur dari jumlah orang yang dia layani. Ya, kalau dulu, masa-masa zaman dulu ya, saya menyebutnya kuno ya, zaman kuno ya, itu orang diukur kalau seorang pemimpin itu punya banyak pelayan di rumahnya. Wah, mungkin saja dia punya tukang orang yang mencarikan makan kuda ada 4. Orang yang memasak, bagian memasak ada 2, orang pembantu yang bagian di dalam, wah itu makin banyak pelayannya, dia makin dianggap sebagai pemimpin besar. No, sudah tidak zamannya lagi, zaman sudah berubah, dan Tuhan memberi contoh kepada kita bahwa kebesaran seorang pemimpin itu diukur dari jumlah orang yang dia layani, ya, bukan jumlah orang yang melayani dia. Nah, kadang-kadang kita memimpin, kita dalam kepemimpinan, seringkali kita datang kepada orang-orang yang kita pimpin dengan penuh percaya diri bahwa itu nggak apa-apa sih percaya diri, tapi kemudian ini yang sering kita lupakan, bahwa dengan segala talenta, fasilitas yang kita punya, pengalaman yang ada pada kita maju di depan umat, di depan orang-orang kita layani, lalu mengharapkan mereka untuk juga memberi perhatian dan mendengarkan kita. Padahal kita belum melayani mereka, kita menuntut mereka melayani kita. Tolong dong, dengarkan saya dong. Bapak ini bagaimana? Dari tadi saya bicara nggak? Saya pernah ada pengalaman begitu di Papua. Saya merasa bahwa saya datang dengan membawa bantuan itu sudah cukup untuk membuat mereka terpesona atau membuat mereka kagum pada saya. Ya, saya membawa pakaian untuk dibagikan, saya membawa kismis, roti, saya bawa pokoknya orang bule menyebutnya, orang barat menyebutnya cargo mission. Cargo mission itu membuat kita merasa sebagai orang datang di sana kita lebih tinggi dari mereka. Kita memberi gitu. Tapi kita lupa untuk menyentuh hati mereka yang paling dalam, bahwa mereka ingin diperlakukan sebagai manusia yang sama dengan kita, bukan diperlakukan sebagai objek dari pelayanan. Sekali lagi, seringkali kita memperlakukan orang lain sebagai objek dari pelayanan kita, bukan sebagai subjek yang harus kita hargai, kita hormati. Makanya mereka, ya, diterimalah bantuan kita, tapi apa yang kita bicarakan tidak didengar. Itu sebabnya jangan lupa untuk sebelum Anda share sesuatu, sebelum Anda membagikan apa yang Anda tahu, pastikan bahwa Anda melayani mereka lebih dulu. Karena mereka tidak peduli seberapa banyak yang kamu tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kamu peduli. Dan kepedulian itu
ditunjukkan dalam pelayanan. Ya, mungkin mungkin bentuknya ada yang seperti ini. Anda sebelum Anda bicara, dengarkan mereka. Jangan langsung datang bicara, seperti tapi dengarkan apa yang menjadi pergumulan hati mereka, apa yang menjadi beban mereka, apa yang menjadi ungkapan suara hati mereka, apa yang menjadi keresahan mereka hari-hari ini. Itu. Kalau Anda peduli, Anda mendengar mereka, Anda berempati dengan mereka, Anda memenangkan mereka sudah 50%, memenangkan hati mereka. Dan ketika Anda bicara, mereka akan mendengar Anda. Jadi, pastikan bahwa pelayanan kita dimulai dari kepedulian dan memperlakukan orang yang kita layani sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ya. Yang berikutnya, seringkali kita datang dengan mentalitas Gucci. Ya. Kita datang untuk melayani itu dengan mentalitas Gucci. Saya tidak tahu bahasa Malaysia ini apa, tapi ini alat untuk menyimpan air. Gitu. Wah, saya ini orang yang datang dengan penuh potensi. Ya. Saya datang ke sini untuk menyatakan apa yang saya punya kepada Anda. Saya. Gitu. Padahal harusnya ya kita datang kepada orang yang kita layani dengan mentalitas sikap hati seperti ini, penyalur atau pipa. Kita ini hanya alat Tuhan, yang punya sumber segala sesuatu itu Tuhan. Kita hanya menyalurkan. Jadi bukan mentalitas hoarding, tapi mentalitas menyalurkan. Bukan mentalitas mengumpulkan, tapi membagikan, gitu ya, mengkongsikan. Ini sebagai pipa penyalur. Itu mentalitas kita harusnya. Kalau mentalitas kita adalah sebagai Gucci seperti ini, kita cenderung akan tinggi hati, akan sombong, dan kita merasa bahwa orang yang kita layani itu lebih rendah dari kita. Ya. Kita lebih tinggi dari mereka. Gitu. Nah, ini mentalitas yang sangat berbahaya karena bisa jadi sepertinya mereka mendengar, tapi sebetulnya secara mental ada mental block di situ. Wah, ini orang hanya datang untuk show off, untuk pamer. Beda kalau kita hanya pipa, kita menyadari bahwa kita ini hanya alat Tuhan dan sepenuhnya sumbernya dari Tuhan. Sehingga kita akan tetap menyalurkan air hidupkah, apakah namanya, selalu fresh karena itu dari sumber yang tidak terbatas. Kita hanya terus menyalurkan. Nah, prinsip pelayanan ini, mengutamakan pelayanan ini, rupanya juga sudah diadopsi atau diambil, diterapkan dalam dunia bisnis. Ya. Saya kutip dari Robert Kiyosaki ya, yang menjelaskan mengapa dia berhasil dalam bisnisnya. Karena dia mengutamakan pelayanan. Kita harus, dia bilang ini, change your focus from making money to serving more people. Serving more people makes the money come in. Jadi jangan mengutamakan keuntungan, laba, tapi kemudian dengan memperlakukan orang lain sebagai objek dari bisnis kita. Tapi diperlakukan mereka sebagai subjek yang harus kita layani dan kita berikan yang terbaik dalam pelayanan, maka dengan otomatis orang akan menjadi customer, menjadi pelanggan yang repeat terus-terusannya, terus terhubung dengan kita. Jadi percayalah, dalam dunia bisnis orang yang bahkan dalam dunia politik apapun, bisnis, politik, apalagi. Kalau ini ditinggalkan prinsip ini, percayalah, suatu saat Anda akan terjungkal di depan sana. Iya, rendah hati. Bagaimana kerendahan hati adalah suatu syarat utama untuk kita bisa menjadi pemimpin yang memiliki konsep kepemimpinan yang melayani. Ya. Matius 23:12 silakan, dan barang siapa meninggikan diri seperti tadi ya. Seperti tadi saya beri contoh tadi soal gelas,
Kalau Anda tinggi terus, Anda nggak mungkin bisa dituang. Ya, harus ada gelas, harus cukup rendah supaya Anda mengalami terus dituang air masuk ke dalam Anda dan kemudian Anda menuangkan itu ke banyak orang juga. Jadi ini contoh ya bahwa kerendahan hati adalah sebuah syarat utama dalam kita menjalankan pelayanan kita. Ya, kerendahan hati adalah fondasi pemimpin yang melayani. Semakin tinggi pohon ingin menggapai langit, ia akan memperpanjang akarnya untuk masuk lebih ke dalam bumi. Semakin tinggi posisi dalam hidup, jabatan, kekayaan, ilmu, dan sebagainya, maka ia akan semakin membumi. Ya, bayangkan sebuah pohon yang tinggi itu, tetapi lupa akarnya dia tidak menghujam ke dalam tanah, akarnya cuma di permukaan tanah, maka gampang sekali, mudah sekali ketika ada angin besar, ada badai, pohon ini akan roboh. Makanya kunci supaya kita tetap memiliki kekuatan dalam kepemimpinan, semakin tinggi jabatan Anda, maka harusnya semakin rendah hati Anda semakin tertanam ke dalam, ke bawah itu, supaya Anda tidak mudah terguncang ketika ada badai. Maksudnya tertanam betul dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Saya cepat saja. Kerendahan hati adalah sifat kerendahan hati adalah sifat yang jika dimiliki akan memunculkan sifat-sifat mulia yang lain. Ya, itu pasti. Ya. Kerendahan hati itu akan menjadi sebuah awal, sebuah mula untuk memiliki sifat-sifat mulia yang lain. Karena tadi itu Filipi 2 ayat 5-10 sudah menjelaskan kerendahan hati dia taat sampai mati sebagai hamba. Ini adalah quote ini istri saya, Bapak Ibu. Kami sekarang punya 2 anak dan kami ada di Surabaya sebagai dia sebagai ibu sekaligus guru sekarang. Karena masa pandemi ini banyak ibu-ibu, banyak mama-mama yang tiba-tiba harus dipaksa untuk menjadi guru, homeschooling bagi anak-anaknya. Jadi luar biasa, istri saya ini sekarang menjadi guru bagi anak-anak saya dan dia belajar banyak hal-hal baru sebagai guru karena materi pembelajaran semakin sulit ya. Harkat dan martabat kita sebagai manusia selalu diberkaitan dengan sikap dan tindakan kita terhadap manusia yang lain ya. Jika kita memperlakukan dan melayani orang lain dengan baik, maka otomatis derajat kepemimpinan juga kita akan naik ya. Yang terakhir, your gift are not about you, leadership is not about you, your purpose is not about you. Ya, jadi talenta karunia yang ada pada Anda itu bukan hanya untuk Anda. Kepemimpinan itu juga bukan tentang Anda saja. Tujuan Anda hidup ini juga bukan tentang Anda saja. Ya. Kehidupan yang bermakna adalah tentang melayani mereka yang memerlukan karunia Anda, mereka yang memerlukan kepemimpinan Anda, dan yang memerlukan tujuan Anda, mengapa Anda diciptakan. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya kongsikan malam hari ini. Kita akan silakan jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, kita akan masuk dalam sesi Q&A ya, tanya jawab.